sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bodoh atau taktik hingga mulutnya mengeluarkan aib timnasnya sendiri. Pelatih Guinea keceplosan bicarakan rahasia timnya jelang playoff Olimpiade Paris 2024. Keuntungan bagi timnas Indonesia. Semakin menyala dan membahana di kancah sepak bola internasional. 3 skenario timnas Indonesia punya pemain Serie A Italia musim depan. Sungguh perjuangannya sepenuh hati sepenuh tenaga demi negaranya. Dukung timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade. Erick Thohir berangkat ke Prancis. Sungguh ironi prestasi segudang dibuang begitu saja bahwa Garuda juara Piala AFF. Wonderkid timnas Indonesia ini justru tak lagi dilirik Shin Tae-yong. Ternyata karena ini penjelasannya. Bakal tampil habis-habisan hingga tetes keringat terakhir. Alfandra Dewangga berbicara target bersama timnas U23 Indonesia. Sungguh fenomena dan anomali dunia. KNVB benar-benar dibuat pusing karena 3 pemain keturunan Belanda ini lebih pilih main untuk timnas Indonesia. Pemain Guinea akan bermain habis-habisan. Guinea ingin buat bangga Afrika. Timnas U23 Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun atau akan dihujani gol. Bodoh atau taktik hingga mulutnya mengeluarkan aib timnasnya sendiri. Pelatih Guinea keceplosan bicarakan rahasia timnya jelang playoff Olimpiade Paris 2024. Keuntungan bagi timnas Indonesia. Pelatih Guinea U23 Kaba Diawara justru keceplosan membicarakan rahasia timnya jelang playoff Olimpiade Paris 2024 menghadapi timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan ketika Guinea U23 tengah melakukan persiapan untuk menghadapi playoff Olimpiade Paris 2024 melawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kaba Diawara ditunjuk untuk menjadi pelatih Guinea U23 khusus untuk menghadapi timnas Indonesia menggantikan Morlaye Cisse. Apabila Guinea U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, maka Kaba Diawara akan terus mendampingi timnya itu hingga kejuaraan tersebut berakhir. Meski demikian, di tengah persiapan laga playoff itu, pelatih Kaba Diawara justru keceplosan membicarakan rahasia Guinea kepada awak media. Menurutnya, Guinea memiliki sejumlah kelemahan yang masih menjadi pekerjaan tambahan bagi mereka untuk segera dibenahi sebelum melawan timnas Indonesia. Kaba Diawara mengatakan jika Guinea masih lemah dalam penyelesaian akhir serta mudahnya lawan untuk membobol gawang mereka. Kami tidak boleh memberi ruang untuk kesalahan dan tetap konsentrasi agar tak mendapat serangan balik atau penalti, kata Diawara. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Semakin menyala dan membahana di kancah sepak bola internasional.
3 skenario timnas Indonesia punya pemain Serie A Italia musim depan. Timnas Indonesia berpeluang memiliki pemain Serie A jika klub J. Izzes yakni Venezia FC promosi ke kasta teratas Liga Italia. J. Izzes bersama Venezia FC tengah berjuang demi tampil di Serie A musim depan. Saat ini Venezia FC masih bersaing dengan Como untuk merebut 1 tiket promosi langsung ke Serie A. Hanya 2 tim teratas di akhir klasemen Serie B yang berhak naik kasta langsung. Adapun skenario J. Izzes bersama Venezia FC untuk bisa promosi ke Serie A. Pertama, Venezia FC harus memenangkan pertandingan terakhir melawan Spezia pada Sabtu (11 Mei 2024) dengan catatan Como harus kalah dari Cosenza. Kedua, jika Venezia FC menang atas Spezia dan Como imbang melawan Cosenza, maka kedua tim sama-sama memiliki 73 poin. Venezia akan menempati peringkat kedua karena unggul head-to-head selisih gol. Venezia mengalahkan Como di kandang dengan skor 3-0 dan kalah 1-2 dari Como dalam laga tandang. Ketiga, jika kedua skenario itu gagal, maka Venezia FC harus memenangkan play-off promosi. Jika salah satu skenario di atas terjadi, maka timnas Indonesia memiliki pemain Serie A Italia. Kontrak J. Izzes di Venezia FC baru berakhir pada 30 Juni 2027. Sungguh perjuangannya sepenuh hati sepenuh tenaga demi negaranya. Dukung timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade, Erick Thohir berangkat ke Prancis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berangkat menuju Prancis pada Rabu (8 Mei 2024). Kepergian Erick Thohir ini untuk menemani timnas Indonesia U23 di ajang playoff Olimpiade. Timnas Indonesia U-Strip 23 akan bertanding melawan Guinea untuk berebut slot terakhir Olimpiade Paris 2024. Take off ke Paris, bismillah, tulis Erick Thohir dalam akun Instagram resminya dikutip Rabu (8 Mei 2024). Dukungan pun diberikan pada penggemar timnas Indonesia untuk Erick Thohir. Apalagi ini menjadi cara terakhir timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos ke Olimpiade pertama kalinya setelah absen 68 tahun lamanya. Bismillah, doa dan dukungan kita semua untuk perjuangan Garuda Muda, tulis salah satu komentar di unggahan tersebut. Erick Thohir seringkali memberikan motivasi bagi timnas Indonesia U23 termasuk ketika di Piala Asia U23. Tak jarang Menteri BUMN ini masuk ke ruang ganti untuk memotivasi para pemainnya. Bismillah, semoga Indonesia menang, tulis netizen lainnya.
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you. Sungguh ironi prestasi segudang dibuang begitu saja bahwa Garuda juara Piala AFF Wonderkid Timnas Indonesia ini justru tak lagi dilirik Shin Tae-yong. Ternyata karena ini penjelasannya. Kisah Wonderkid Timnas Indonesia yang pernah membawa skuad Garuda meraih gelar Piala AFF U22 di Kamboja yakni Osvaldo H.I. berujung pilu setelah kini dirinya tak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong. Osvaldo H.I. sendiri sempat mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya saat membela Timnas Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Sepanjang turnamen, Osvaldo H.I. tampil sangat apik dengan Timnas Indonesia dan menarik perhatian pecinta sepak bola. Bahkan mantan pemain Persija Jakarta itu menyabet gelar top skor atau pencetak gol terbanyak dengan torehan 8 gol sepanjang turnamen. Di tahun yang sama Osvaldo H.I. kembali mencuri perhatian saat dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U22 di Kamboja. Saat itu berkat performa impresifnya Osvaldo digadang menjadi penyerang andalan Indonesia di masa depan. Namun nasib berkata lain, hingga saat ini Shin Tae-yong tidak pernah lagi memanggil Osvaldo H.I. untuk memperkuat skuad Garuda. Bukan tanpa alasan dikabarkan kalau ternyata hal tersebut karena ulah dari Osvaldo H.I. sendiri. Diketahui kalau Osvaldo H.I. pernah menolak panggilan dari pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada tahun 2021. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu alasan mengapa pelatih Shin Tae-yong sampai dengan saat ini tidak lagi memanggil Osvaldo H.I. untuk memperkuat Timnas Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Bakal tampil habis-habisan hingga tetes keringat terakhir, Alfeandra Dewangga berbicara target bersama Timnas U23 Indonesia. Setelah tiba di Prancis dan bergabung bersama Timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga berbicara soal target bersama Garuda Muda dalam laga perebutan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris. Oleh karena itu, untuk menghadapi laga penting ini, pelatih Shin Tae-yong pun memaksimalkan situasi. Salah satu situasi yang dimaksimalkan Timnas U23 Indonesia yakni dengan dipanggilnya pemain baru untuk bergabung ke Prancis. Seperti diketahui, pemain yang akan menghadapi Guinea ini mayoritas adalah mereka yang tampil di Piala Asia U2030 2024. Namun, Shin tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut memanggil Alfeandra Dewangga agar bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Alfeandra Dewangga mengaku bahwa perjalanan menuju Prancis memang melelahkan. Sampai sekitar pukul 8:30 pagi, langsung ke tempat latihan, ucapnya. Tetapi ini memang dambaan semua pemain. Dewangga bahkan mengaku sangat antusias bisa membela Timnas U23 Indonesia melawan Guinea. Bek PSIS itu mengaku bakal siap tampil habis-habisan melawan Guinea nanti. Hal ini karena pertandingan itu akan menjadi laga hidup mati buat lolos ke Olimpiade 2024 di Paris.
Sungguh fenomena dan anomali dunia, KNVB benar-benar dibuat pusing karena 3 pemain keturunan Belanda ini lebih pilih main untuk timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB tampaknya benar-benar sedang kebingungan karena pemain mereka banyak yang memilih gabung ke timnas Indonesia. Hal ini bukannya tanpa sebab karena para pemain ini merasa kesulitan apabila harus menunggu panggilan untuk menjadi bagian dari skuad Belanda. Tidak hanya itu, pemain yang dilahirkan di Belanda tersebut masih mempunyai garis keturunan Indonesia sehingga mereka bisa tampil untuk tanah leluhurnya itu. Faktor lain yang mereka pertimbangkan salah satunya karena kesuksesan pemain keturunan lainnya yang tampil impresif bersama timnas Indonesia. Ditambah lagi pelatih Shin Tae-yong selalu memilih pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa turnamen besar Asia. Situasi tersebut yang pada akhirnya membuat pemain keturunan itu tidak ragu jika mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain keturunan Belanda yang mempunyai peluang besar untuk membela timnas Indonesia di masa depan? Berikut ulasannya. 1. Safi Woudstra 2. Julian Orip 3. Eliano Reijenders. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Pemain Guinea akan bermain habis-habisan. Guinea ingin buat bangga Afrika. Timnas U23 Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun atau akan dihujani gol. Dalam pertandingan itu, Guinea diyakini bertekad untuk mengalahkan timnas U23 Indonesia demi mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Dengan kelolosan itu akan membuat Guinea membanggakan Afrika. Sebab ada 4 wakil Afrika yang terlebih dahulu mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Mereka adalah Maroko, Mesir, dan Mali yang sudah memastikan diri tampil di Paris pada Juli mendatang. Menurut pemain naturalisasi Osas Saha, sepak bola di Guinea mulai berkembang. Pemain asal Nigeria itu menyebutkan bahwa Guinea ingin mengikuti sejumlah negara di Afrika yang sepak bola patut diperhitungkan. Ya, sepak bola mereka saat ini sedang naik, kata Osas Saha. Semangat mereka pasti lebih tinggi karena mereka mau bersaing di Afrika. Sejauh ini sepak bola mereka bagus, lanjut pemain PSBS biak itu. Kendati demikian, Guinea tetap bisa dikalahkan. Osas Saha mengatakan bahwa sepak bola itu permainan kerjasama, bukan individu. Mental bermain Marcelino Ferdinand DKK harus tetap meningkat dan jangan sampai kalah dengan Guinea. Menurutnya, pencapaian menembus babak semifinal dalam debut pertamanya sudah cukup membanggakan bagi tim Merah Putih. Kalau mereka bermain seperti di Piala Asia U20 2024 dengan konsisten, saya pikir kita menang.